Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau membacakan ya artikel yang pernah saya tulis di situs tulisan rizkywibisono.blogspot.com. Jadi ada judul yang bernama Inovator Pembelajar. Ini pernah saya tulis itu sekitar tanggal 13 Mei 2022. Jadi saya bacakan aja nih. Kemarin saya menonton konten YouTube dari Dr. Indrawan Nugroho, kebanyakan tentang inovasi, bisnis, dan motivasi agar terus membuahkan karya. Bagus sekali video itu. Bahkan wajar banyak yang suka. Saya aja menonton 2 video dari awal sampai habis. Jika tidak mengantuk, maka akan saya teruskan saja menonton video yang lainnya. Ada keunggulan dari video tersebut: informatif, kaya akan ilmu pengetahuan bisnis, infografis yang kekinian, membawa pasukan tim editor untuk permak beberapa video hingga menjadi video yang layak tonton dan latar belakang pendidikan sang penyaji materi. Dari sekian banyak yang saya tulis di atas, memang ada gertakan dalam diri dan ada suara batin juga yang bersuara bahwa ayo olah juga konten seperti Dr. Indrawan Nugroho. Kadang saya itu terdiam, mendengar suara batin berdegup kencang seperti itu. Kadang di suasana diam, saya melaksanakan apa yang diucapkan oleh batin saya itu. Di suasana diam dan senyap, saya berani melakukan hal tersebut. Namun saya nilai video yang saya olah masuk kategori biasa saja, karena saya belum memiliki pengetahuan dan skill untuk mengedit supaya lebih menarik lagi. Jika hati saya anggap itu sudah cukup untuk diunggah, maka langsung saya unggah aja. Saya tidak menunggu waktu yang lama. Nah, kemarin malam saya tertegun atas petua Dr. Indrawan Nugroho. Beliau itu menyampaikan informasi terkini tentang Elon Musk yang beli saham Twitter sebanyak 9% dan bicarakan pula inovasi perusahaan Nintendo dari Jepang. Di akhir sesi beliau sampaikan di mana sudah banyak disampaikan oleh motivator lainnya. Namun beliau sampaikan cara yang berbeda. Berkisah dulu, barulah mengambil pelajaran yang bisa diambil dari fakta di depan mata dan telah terjadi. Pertama, gigih. Sang inovator itu memang pembelajar gigih ya. Dia tidak akan berhenti dikala banyak yang mencemooh. Maju terus dia, walau rintangan menghadang. Bahkan mencari kegembiraan tersendiri di waktu sepi dan waktunya itu pun tak ia sangka. Walhasil langsung dapat ide inovasi. Yang kedua, ciri inovasi pembelajar itu adalah dia adalah konsisten, terus-menerus mencari sesuatu yang baru. Seorang inovator bisa dikatakan inovator sejati jika ia istiqomah atau konsisten melakukan sesuai keahlian bidangnya, dan dia tidak malu untuk belajar dari seorang siswa SD sekalipun. Sejatinya ia adalah sang pembelajar. Dan yang ketiga, merasa kurang terus. Jika ia punya sifat seperti itu, bisa dikatakan ia adalah seorang yang sangat penasaran. Orang yang penasaran justru akan terus belajar. Ia akan merasa kurang terus. Maka tak ada kata lain untuk terus-menerus mencari sesuatu yang belum ia ketahui. Nah, ini adalah pendapat saya. Mungkin berbeda dengan pendapat kalian. Nah, jika berbeda, bolehkah Anda berbagi dengan saya di kolom komentar? Nah, jika berkenan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman, itu tulisan saya ya di situs tulisan rizkywibisono.blogspot.com. Kenapa saya membacakan ulang artikel ini? Karena saya ingin memiliki variasi penyajian materi yang berbeda ya. Kalau tulisan di blogspot kan itu sudah biasa. Namun saya melihat ada aplikasi namanya YouTube. Di sana itu jelas orang-orang lebih suka tayangan video. Nah, kalau saya ini kan peralatannya cuma seadanya ya, biasa aja, sehingga saya menggunakan HP saja. Menurut saya HP pun kalau kita sudah melakukan dengan cara yang baik, kontennya juga bermanfaat, ya mengapa tidak. Makanya saya menggunakan screen recorder ini. Dan saya juga baru tahu nih ada pencetan, ada kamera di depan ya. Jadi saya bisa memperlihatkan wajah saya kepada teman-teman juga, siapa penyaji materinya begitu. Sehingga hal ini bisa menjadi titik tambah ya, peluang tambahan ya.
bahwa saya bisa menyajikan video-video yang ya lumayan lah, bisa melalui screen recorder. Jadi saya bisa menyajikan materi dan penonton juga bisa melihat wajah saya dan tulisan saya juga gitu. Oh ya, sekedar pemberitahuan teman-teman, tulisan saya dulu itu di situs tintawibi.blogspot.com. Tapi menurut saya itu perlu di replace personal brandingnya perlu diganti ya. Makanya saya bikin situs baru, tulisan rizkywibisono.blogspot. Nah, judulnya ini Rizky Wibisono SKM MKKK. SKM ini adalah background S1 saya dan MKKK itu adalah background S2 saya, yaitu Keselamatan Kesehatan Kerja di Universitas Airlangga. Saya di sini memperkenalkan sebagai penulis aja lah. Saya tidak berani menyebutkan bahwa saya ini adalah ekspertis di bidang kesehatan masyarakat maupun K3, karena menurut saya masih banyak yang lebih hebat dibanding saya. Bahkan keseharian saya juga menulis saja begitu. Yang saya tampilkan adalah branding saya ini penulis begitu. Maka saya menyampaikan hal ini kepada publik. Bahkan saya ingin sekali menceritakan bahwa dengan cara karya saya aja. Karena ada yang mengatakan bahwa personal branding itu akan tercipta kalau kita selalu mengolah karya, dan itu rutin dilakukan, dan itu rutin juga disosialisasikan. Jadi orang-orang itu ketika melihat karya kita, mereka bisa melihat bahwa Rizky ini, contohnya ya, Rizky ini suka menulis setiap hari, bikin video, kemudian tulisannya juga bermanfaat begitu. Nah, itu harapan saya dan harapan setiap semua orang ya yang hadir di dunia ini sebelum meninggal. Nah, maka dari itu menurut saya pribadi ini adalah langkah yang sangat bagus, dan menurut saya ini juga hal yang luar biasa ya, dan hal-hal ini juga bisa juga dilakukan oleh setiap orang gitu. Orang-orang yang sudah S1, S2, S3 itu alangkah baiknya itu menghasilkan berbagai macam tulisan ya, karena tulisan itu berkata kayak jejak rekaman lah, rekaman tertulis lah, rekaman atau jejak digital yang bisa dinikmati karyanya oleh siapapun, entah itu berupa karya, puisi, prosa, tulisan, sajak, artikel, ataupun itu tulisan analisa dari berbagai macam apapun, itu bisa dilakukan gitu. Disesuaikan dengan hobi, minat ya, disesuaikan dengan keahlian juga, terserah kalian. Ketika memiliki hobi menulis, ya udah tampilkan aja hobi menulis tersebut. Kalau kalian memiliki keahlian keselamatan kesehatan kerja dan itu mau ditampilkan sebagai personal branding kalian, itu bisa juga dilakukan begitu. Yang jelas poinnya adalah memberikan manfaat kepada siapapun, karena sejatinya saya ini sebagai seorang muslim itu memang dituntut untuk memberikan apapun yang saya terima dari siapapun dan itu sifatnya bermanfaat, itu wajib untuk disebarluaskan. Itu adalah bentuk dakwah juga ya, memberikan pesan kebaikan begitu. Dan yang perlu saya ingat kepada diri saya sendiri adalah, yang perlu saya berikan nasihat kepada diri saya sendiri, bahwa kadang manusia itu lupa dan juga perlu diingatkan oleh beberapa teman dekatnya maupun teman jauhnya. Tapi kebiasaan adalah teman-teman dekatnya sih. Nah, ini menjadi juga sama dengan tulisan inovator pembelajar ini, tulisan dari judul saya ini. Dari tulisannya ini kan sebenarnya artikel biasa aja nih, adalah ini berupa opini saya pribadi. Nah, opini saya pribadi, makanya di akhir tulisan itu saya mencantumkan, saya minta pendapat dari teman-teman, karena mungkin pendapat saya berbeda dengan pendapat teman-teman yang lain. Nah, jika berbeda, boleh dong berbagi di kolom komentar. Jadi bisa Anda tuliskan di kolom ini maupun di YouTube ya. Insya Allah apapun komentarnya, baik itu negatif, masukan, saran, atau itu ucapan positif, itu saya akan baca dan akan saya respon apabila ada waktu dan kesempatan ya. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk merangsang kalian supaya bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang positif dan tentunya bermanfaat kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya bisa memberikan semangat kepada saya untuk bikin lagi. Karena tujuan kita berkarya itu niatannya adalah lillahi ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan
kenyamanan, dan hati kita lapang untuk melaksanakan segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.